got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know Told you to walk away. That was my first and last mistake. I'm blue without your face. But what can I do? 'Cause I'm just a sinking ship, and you're just a pair of lips that I've lost in the moment. All I want is for you to come back. Now I'm caught in the middle of the light, and I need you to survive. Whoa, I need you to survive. Without you by my side, I can't survive. Perkenalkan, nama saya Azifa Umairah dengan NIM 22005006 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara melanggar hukum atau norma yang sedang berlaku. Tindakan korupsi melibatkan penerimaan atau pemberian suap, penggelapan dana publik, nepotisme, kolusi, dan berbagai bentuk penyalahgunaan keuangan negara. Korupsi dapat terjadi di berbagai sektor, seperti sektor publik, swasta, dan masyarakat secara umum. Tindakan korupsi merugikan masyarakat dan negara secara luas karena mengarah kepada ketidakadilan, penghambatan pembangunan, dan penurunan kualitas pelayanan publik. Dampak korupsi meliputi kerugian keuangan negara, merusak kepercayaan publik, memperburuk ketimbangan sosial, serta merugikan sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Perkenalkan, nama saya Azifa Umairah dengan NIM 22005006 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Di sini saya akan menjelaskan penyebab terjadinya korupsi. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa penyebab untuk terjadinya korupsi, yaitu pertama, lemahnya tata kelola pemerintahan, seperti rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi pihak dari pengambilan keputusan. Yang kedua, ada gaji dan tunjangan yang rendah bagi pegawai publik. Beberapa pegawai publik mungkin cenderung mencari sumber pendapatan tambahan yang tidak sah, salah satunya melalui tindakan korupsi. Yang ketiga, budaya nepotisme, yaitu memberikan perlakuan yang istimewa terhadap hubungan keluarga. Yang ketiga, ada kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang budaya dan dampak negatif korupsi dapat juga menjadi faktor pendorong terjadinya tindakan korupsi. Baik, saya Agnes Novianti dengan NIM 22005002 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai dampak dari korupsi. Yang pertama yaitu korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menyebabkan pemborosan sumber daya, merusak iklim investasi, dan menghambat perkembangan sektor bisnis.
dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan program sosial seringkali disalahgunakan atau menguap akibat korupsi. Yang kedua yaitu korupsi berkontribusi pada ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Sumber dana yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat secara adil terkadang jatuh ke tangan segelintir individu atau kelompok yang terlibat dalam praktik korupsi. Hal ini memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya. Korupsi menghambat pembangunan sosial di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Lydia Rinjani, NIM 22005015 dari Departemen Pendidikan Luar Sekolah. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis korupsi. Yang pertama itu ada suap. Suap adalah tindakan memberi atau menerima uang, barang, dan jasa secara ilegal dengan tujuan untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang yang berwenang. Biasanya terjadi dalam konteks transaksi bisnis, pelayanan publik. Yang kedua itu adalah pungutan liar. Pungutan liar itu biasanya kita sebut dengan pungli. Pungli adalah ketika seseorang yang berwenang meminta untuk atau memeras uang secara dari individu atau perusahaan untuk layanan publik secara yang disediakan secara gratis atau ditetapkan secara resmi. Yang ketiga, pencucian uang. Perkenalkan, nama saya Adinda Ramadana dengan NIM 22003001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang upaya menanggulangi korupsi. Penanggulangi korupsi merupakan upaya mengkomprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga anti korupsi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan seluruh elemen masyarakat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan korupsi di Indonesia antara lain yang pertama yaitu meningkatkan kapasitas, independensi, dan berkelanjutan lembaga anti korupsi. Seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau lebih bisa disebut dengan KPK, Ombudsman, dan auditor independen, memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup untuk penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Selanjutnya itu ada endorong, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Informasi publik, anggaran, dan laporan keuangan mudah diakses oleh masyarakat untuk memantau penggunaan dana publik, memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum yang efektif dalam menangani kasus korupsi, menjamin independensi, integritas, dan keadilan dalam sistem peradilan. Baik, saya Marianti Eka Putri dengan NIM 22003031 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Saya akan melanjutkan tentang upaya penanggulangan korupsi. Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya integrasi. Menggalakkan program pendidikan anti korupsi di sekolah-sekolah dan universitas serta melibatkan media massa dan organisasi masyarakat dalam kampanye anti korupsi. Selanjutnya, menerapkan undang-undang perlindungan bagi pelapor korupsi untuk mendorong dan melindungi mereka yang melaporkan tindakan korupsi, memberikan insentif dan perlindungan hukum bagi mereka yang berani melaporkan tindak korupsi. Selanjutnya, mendorong keterlibatan aktif sektor swasta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi, membangun kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk mempromosikan praktik bisnis yang bersih, transparan, dan berintegrasi.